Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradifa Munarfa. Saya mahasiswa aktif semester 5 jurusan Ilmu Komunikasi dari kelompok 14. Saya ingin mempresentasikan materi saya, yakni tentang efek dan sistem komunikasi massa. Efek media massa yang terjadi tidak terencana dapat berlangsung dalam dua tipologi, yaitu dalam waktu cepat dan dalam waktu lama. Dalam waktu cepat merupakan tindakan rasional terhadap pemberitaan, sedangkan dalam waktu lama tanpa disadari pemberitaan tersebut akan menciptakan jalan keluar. Materi pertama yakni tentang konsep efek komunikasi massa. Efek dari pesan yang disebarkan oleh komunikator melalui media massa timbul pada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Oleh karena itu, efek melekat pada halayak sebagai akibat dari perubahan psikologis. Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang bersifat informatif bagi dirinya. Melalui media massa akan diperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. Dalam efek kognitif ini, media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Yang berikut efek afeksi. Kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa tidak hanya memberitahu halayak tentang sesuatu, tetapi juga halayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, haru, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas rangsangan emosional pesan media massa adalah emosional, skema kognitif, suasana terpaan, predisposisi, individual, dan identifikasi halayak dengan tokoh dalam media massa. Yang berikut efek behavioral, merupakan akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Program memasak yang disiarkan di televisi menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep baru dalam memasak. Nah, hal tersebut mencoba mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem komunikasi massa. Komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Ahli komunikasi lain mendefinisikan komunikasi dengan memerinci karakteristik komunikasi massa. Gartner pada tahun 1967 mengatakan, "Mass communication is the technologically and institutionally best of message in industrial societies." Atau yang berarti komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. 1. Sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Secara sederhana, komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Apabila sistem komunikasi massa dibandingkan dengan sistem komunikasi interpersonal, secara teknis dapat menunjukkan 4 tanda pokok dari komunikasi massa, yaitu bersifat tidak langsung, bersifat satu arah, bersifat terbuka, dan mempunyai publik yang secara geografis terbesar. Kedua, pengendalian arus informasi. Mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Nah, dalam sistem komunikasi interpersonal, misalnya memberikan kuliah tentang efek media massa dapat mengarahkan perilaku komunikasi. Yang ketiga, umpan balik. Dalam komunikasi, umpan balik dapat diartikan sebagai respon, peneguhan, dan servo mekanisme internal. Dalam pengertian ini, umpan balik bermacam-macam jumlah dan salurannya. Umpan balik sebagai respon mempunyai volume yang tidak terbatas dan melalui berbagai saluran pada komunikasi interpersonal. Hal yang sama terjadi pada umpan balik sebagai peneguhan redaktur surat kabar, majalah, dan penyiar radio dan televisi hanya memperoleh umpan balik dari keadaan terlambat. Dalam sistem interpersonal, sikap berfungsi sebagai servo mekanisme. Nah, terus dia tadi materi tentang efek dan sistem komunikasi massa yang bisa saya berikan. Jika teman-teman mempunyai beberapa pertanyaan atau ingin bertanya, silakan kirim pada kolom komentar di bawah ya.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.